hal yang perlu kamu perhatikan. Jadi mohon kalian tetap aktif dalam mengikuti virtual ini. Saya kira hari ini yang mengikuti baru 131 itu, ya, separuh. Kenapa kalian makin hari makin merasa sudah bosan mengikuti virtual ini? Apakah kalian sudah ingin masuk sekolah? Ya, ya, Zulfa ya. Kalau sudah ingin lah nanti menunggu, karena perlu beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah, kemudian oleh siswa juga dan orang tua. Maka dari itu tidak segampang untuk mengadakan virtual dengan hal-hal yang perlu diperhatikan harus dipenuhi. Nah, kemungkinan untuk minggu-minggu depan ini ada sekolah-sekolah yang sudah mengajukan untuk mengadakan tatap muka dengan syarat yang sangat ketat, yaitu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian nanti akan disusul oleh sekolah-sekolah lain yang merasa sudah siap dan orang tua juga merasa mengizinkan untuk anaknya datang ke sekolah. Maka dari itu, untuk minggu-minggu ini, ya mungkin sekolah-sekolah sudah ada yang dicoba atau untuk diberi syarat-syarat itu, kemudian nanti digunakan untuk uji coba dulu, baru nanti sekolah-sekolah lain bisa untuk mengadakan dengan syarat yang sangat ketat. Nah, untuk hari ini saya sebelum melanjutkan yang kedua, nanti saya tidak akan mengadakan atau memberikan PowerPoint. Nanti kamu melihat buku saja. Saya akan hanya menambahkan materi sedikit. Ya. Karena apa? Materi-materi saya kemarin masih banyak yang belum kalian laksanakan. Ya. Jadi materi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya. Jadi masih banyak anak-anak yang belum mengirimkan tugas-tugas. Padahal tugas-tugas itu akan kami rekap di dalam buku nilai atau daftar nilai yang nanti akan kita jadikan sebagai nilai rapot. Jadi sekali lagi, tugas-tugas yang sudah saya berikan, baik tugas terstruktur maupun tugas mandiri, harus kalian lengkapi. Mohon untuk dicatat, yang merasa tugasnya belum lengkap supaya disusulkan. Ya, paham? Ya, itu dicatat, mohon itu dicatat. Tugas-tugas yang masih belum dilengkapi, baik tugas-tugas itu dikirim ke kelas masing-masing atau ke guru pengampu masing-masing lewat Telegram maupun WA, mohon untuk segera dilengkapi. Ya. Jangan memikirkan itu benar atau salah, atau jangan memikirkan nanti pekerjaan saya kurang baik. Pokoknya harus mengerjakan, ya, dengan dasar di buku paket. Dan jika kalian kurang memahami, ya, mohon untuk menanyakan lewat Japri boleh kepada Bapak Ibu guru pengampu.
ya. Yang masih banyak belum mengumpulkan, ya, yaitu tugas-tugas yang mandiri, terutama yang kalau yang berita itu menganalisis unsur, ya, unsurnya, ya, menganalisis unsur 5W1H-nya. Ya, silakan disusulkan. Silakan cari berita yang paling singkat, yang paling pendek, yang mempunyai unsur-unsur itu. Misalnya sebait 2 bait saja. Pas bait, maaf, sealinea atau 2 alinea saja yang kamu lihat bahwa di situ tuh sudah merupakan berita pokok atau lead berita. Karena dalam berita itu di dalam 1 atau 2 paragraf sudah lengkap berisi tentang kepala berita, ya, tubuh berita, dan yang lain keterangan-keterangan di bawah itu sudah ekor berita atau yang lead itu, dan yang tubuh berita itu sudah mengandung 5W1H. Gampang nanti. Dan sebuah berita tidak harus lengkap, tidak mesti lengkap. 5W1H belum tentu lengkap, tidak, atau jangan dipaksakan harus mengandung atau berisi 5 unsur itu. Jadi seadanya di berita itu. Kalau hanya ada 3, tidak ada Y-nya atau H-nya, enggak masalah. Karena yang menulis belum tentu melengkapi dengan selengkap 5W1H itu. Jadi silakan dianalisis seadanya. Kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan. Kalau tidak ada H-nya atau Y-nya, atau mengapa dan bagaimana proses berita, jangan dipaksakan. Tapi kamu harus bisa menganalisis berita itu. Jadi mencari berita yang mudah dianalisis, berita yang masa kini, berita yang up to date, berita yang sedang atau baru saja diberitakan, jangan berita tahun lalu, ya, tahun 18, tahun 19, ya paling tidak tahun 2000, yang hangat atau yang masih hangat itu. Paham ya? Jadi sekali lagi, mohon tugas yang mandiri, yang menganalisis masih banyak yang belum mengirim. Mohon untuk dikerjakan dan nanti difoto, dikirimkan. Mencari aja di koran itu, potong, tidak usah banyak-banyak, ya, 2 atau 3 paragraf, tidak usah banyak, tempelkan di kertas, kemudian bawahnya dianalisis 5W1H-nya. Paham ya? Silakan, masih Bapak Ibu guru pengampu ditunggu. Ya, Ibu Wahyu masih menunggu, Ibu Siti ya juga masih menunggu. Ya, masih ditunggu hasil kamu dan bisa disusulkan. Kemudian yang poster juga atau poster iklan itu juga yang masih banyak belum mengerjakan, yaitu mencari kebahasaannya kemarin. Memang harus teliti mencari bahasa yang digunakan dalam poster. Ya, jadi mohon diperhatikan lagi, yang belum mohon untuk menyusulkan berita iklan yang analisisnya dari segi bahasa yang digunakan. Dicari seadanya juga, jangan dipaksakan harus ada berapa itu, kalau nggak salah ada 5, ya, ada 5 kaidah kebahasaan yang digunakan. Tidak harus ada 5 kaidah, ya seadanya. Kalau tidak ada, yang jelas yang banyak itu pasti ada unsur yang persuasif kebanyakan. Ya, persuasif itu bentuknya kalimatnya apa? Nah, itu dilihat. Persuasif itu kan membujuk, mengarahkan, ya, mengharapkan. Jadi kemudian imperatif,
Imperatifnya itu bagaimana? Ajakan-ajakan dorongan itu bentuknya imperatif. Yang ada partikelnya itu ya, lah ya, partikel lah itu. Ayolah, hadirlah, dan seterusnya itu imperatifnya. Diperhatikan juga bahasa-bahasa selanjutnya. Kemudian yang bahasanya pasti tidak bertele-tele atau bahasanya itu sederhana, mudah diingat, pendek. Ya. Contoh dalam iklan-iklan baris atau iklan-iklan yang pendek. Banyak juga disingkat. Ya. Rumah ya RMH, ya. Jalan ya JL, dan seterusnya. Itu disingkat-singkat bahasanya. Nah, ini bahasanya harus singkat. Kemudian yang paling sulit berirama. Ya, jarang itu berirama bahasanya. Tidak seperti puisi itu berirama tidak. Jadi memang sering ada itu kalau diputar dalam bentuk video. Ini yang paling jarang kalau dalam bentuk bahasa tulis berirama bahasanya. Karena berirama itu bahasanya dengan diucapkan dalam bentuk video, dalam bentuk iklan di televisi dan sebagainya itu berirama. Ya, berirama. Hadirilah, berduyun-duyunlah. Ayo, itu kan berirama. Ya, tinggi rendahnya suara. Ya, berirama. Seperti baca puisi itu. Tapi kalau ditulis, nah juga kalau kamu seolah kamu ucapkan, kamu ucapkan juga memang, oh bahasa ini menunjukkan iramanya, nadanya tinggi. Nah, karena perintah, ayolah, kunjungilah, hadirilah, ya berbondong-bondonglah. Nah, dan seterusnya itu ada iramanya. Bisa, oh ini berbentuk atau berirama karena nadanya nada yang tinggi, ya itu bisa dilihat saja nanti, tapi harus dianalisis. Kemudian yang terakhir dituntut untuk lebih efisien. Bahasanya efisien itu apa? Efisien dan efektif. Efisien itu ngirit, ngirit orang panjang, tele-tele maksudnya. Bahasanya itu efisien, tidak panjang lebar. Iklan panjang lebar kesel. Ya. Kalayak rame wegak. Kalau ditempel di pinggir jalan itu bahasanya panjang, enggak efektif itu. Padahal iklan itu efektif, bahasanya dibaca sedikit aja, dengan lewat numpak sepeda motor sudah tahu. Pakailah sampo apa, pakailah sabun lo, nonton bintang filmnya wis tertarik ya. Sabun bintang-bintang kecantikan bintang-bintang film cukup tahu. Peruh gambarnya juga sudah menarik tahu. Ya, itu contoh iklan dengan bahasa yang efektif. Nah, itu kamu analisis. Iklannya cari yang kemarin yang sederhana. Apa kemarin iklannya, perintahnya? Iklan apa? Iklan berdasarkan isinya. Coba kemarin apa iklannya itu? Dia Ratri itu. Dia Ratri 8F. Apa iklannya kemarin perintahnya? Yang untuk menganalisis bahasanya. Apa? Kok nggak dengar? Masih ingat? Ya, baik. Silakan. Pokoknya membuat iklan, ya. Analisis iklan. Cari iklan aja ya. Iklan yang menawarkan barang dan jasa. Kalau kemarin perintahnya malah pendidikan apa ya? Iklan pendidikan. Iklan pendidikan itu yang isinya tentang pendidikan. Tentang sekolah. Contohnya apa? Kuina apa contohnya kuina?
Iklan pendidikan itu caranya apa? Sudah buat kamu? Dibuka. Sama bukunya harusnya kamu udah mengerjakan. Queen? Bukunya harusnya dibuka kembali. Masih Iya, ingat Pak. kamu? Apa? Kamu sudah mengerjakan belum? Belum dong? Ayo, Mas ngirim belum? Sudah, Pak. Apa temanya? Sudah. Belum Apa? dikirim, Pak, tapi sudah mengerjakan. Ya iya, masih ingat tema kamu? Apa? Contohnya iklan bertema pendidikan. Iya, apa? Iklannya? Apa PS? Sukseskan wajib Pendidikan? Sukseskan pendidikan wajib belajar 9 tahun gitu. Wajib belajar 9 tahun. Mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. Ya. Ada gambarnya. Iya, kayaknya nggak ada gambarnya. Ada? Enggak, Pak. Kamu beri gambar? Nyari di internet. Oh, cari di internet. Jadi tidak ada gambarnya. Iya. Jadi bisa ya banyak sekali iklan kan yang bertemakan pendidikan. Ayo belajar itu di TV itu. Ayo belajar. Misalnya itu. Ayo belajar itu cuma termasuk iklan atau itu bahkan iklan sangat pendek. Nah biasanya disertai gambar-gambar anak yang memakai tas, pakai dasi, ya, seragam dan seterusnya. Dan sekarang nanti ya boleh tidak pendidikan kalau yang belum, boleh iklan yang lain, ya boleh bentuk-bentuk yang lain, ya pesan-pesan yang lain bisa iklan menawarkan. Kalau iklan itu berdasarkan isinya kan bisa isinya apa? Penawaran barang jasa, pemberitahuan, informasi, ya tentang kegiatan banyak sekali ya. Itu mengajak menyaksikan pertunjukan itu berarti apa? Informasi. Ayo berbondong-bondong ya, mendatangi sebuah acara. Kalau iklan barang jasa banyak sekali itu. Dia menawarkan barang-barang dagangan. Kalau jasa dokter, jasa bis, jasa asuransi, jasa cukur, salon, pijat, dan seterusnya. Banyak kan? Nah, silakan aja nanti dicari di koran atau majalah atau di internet tuh isinya. Karena juga iklan itu berdasarkan isinya juga ada itu. Isinya tentang apa? Itu ada pertanyaan kemarin. Isinya apa? Nah, sekarang kamu buka, ini yang terakhir, bab yang 2, menulis iklan. Ya, halaman 52. Halaman 52, ini nanti untuk tugas menulis iklan. Untuk menulis iklan. Itu ada langkah-langkahnya. Ya, kamu tulis langkah-langkah penulisan iklan. Ya, temu semuanya. Yang pertama apa? Yang pertama langkahnya mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik. Ya. Jadi pernyataannya harus menarik. Pernyataan itu apa? Ya bahasanya. Apa yang dinyatakan. Kalau ditulis ya tulisannya. Kalau diucapkan ya ucapannya. Itu namanya pernyataan. Jadi dinyatakan dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk apapun. Bahasa itu ada bahasa yang verbal dan non-verbal. Ya, bahasa verbal adalah ucapan. Paham?
ucapannya berarti harus menarik. Kalau tidak menarik, ya kayak rame atau orang yang mendengar tidak tertarik. Maka bahasanya harus menarik atau pernyataannya harus menarik. Bisa pernyataan verbal dan non-verbal gerakan. Gerakannya, ajakan, kalau itu dalam bentuk visual dalam televisi. Ada kan gerakan-gerakan menarik? Itu namanya gerakan non-verbal. Gerakan anggota tubuh, raut, muka, wajah menarik. Jadi tidak mencucu, ya. Iklan mencucu nggak ada. Ini menarik. Ya, seperti dia itu guyang-guyu, menarik. Ya. Jadi harus menarik perhatian khalayak atau khalayak itu apa? Orang banyak, masyarakat. Ini nomor 1 tulis itu ya. Jadi iklan harus dengan pernyataan menarik perhatian khalayak. Jadi bahasanya baik bahasa yang secara verbal atau dengan ucapan atau dengan tulisan. Maka kalau nanti kamu menulis, ya harus menarik bahasanya. Ya, ayolah, kunjulilah, hadirilah. Itu bahasa-bahasa menarik, mengajak. Ya, berarti bersifat mengajak atau bersifat persuasif. Aja ngobae abdi. Angop ora tutupi. Ya, abdi galih itu yang apa ngoprok. Nah, perhatikan itu nomor 1 apa? Langkai, lih, galih. Langkai apa nomor 1? Lihat buku nih. Jangan ngantuk ya nih. Ya, menggunakan pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Ya, yaitu berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Intinya menarik perhatian. Paham ya? Jadi kalau menulis iklan nanti harus menarik perhatian. Yang menarik itu yang bagaimana? Yang bahasanya yang persuasif, yang mengajak, yang membujuk. Ya, membujuk. Mandan ngapusi. Ya, tapi nggak boleh itu mandan ngapusi ya, agak-agak membohongi. Tapi banyak ya iklan itu kebanyakan ya tidak sesuai dengan apa yang atau kenyataannya. Kadang-kadang berlebihan atau berlebih-lebihan. Nah, itu yang namanya persuasif, itu yang sok berlebihan. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Menawarkan solusi. Ya, menawarkan apa? Solusi. Apa itu penawaran solusi? Solusi apa? Solusi. Kaila Gusti Pak. Nah, kaget tau diperintah. Solusi apa Kail? Coba Bu. 8F Kail. Apa? Halo Pak. Solusi apa solusi? Masalah berat badan. Jadi waca solusi Kak. Apa solusi itu? Untuk masalah berat ekonomi. Solusi adalah ayo terus. Apa? Solusi adalah Malah buyung-buyung Kak. Solusi. Masa solusi ra ngerti? Malah rembugan. Jawab solusi apa?
Memecahkan masalah atau jadi memberikan pemecahan masalah. Jadi memecahkan masalah. Jadi yang kedua itu ya langkah-langkahnya bisa memecahkan masalah bagi pendengar atau masyarakat. Ojo ngapusi. Ya. Tawa obat. Ya. Tawa obat, ngobati orang mari, itu namanya tidak memberikan solusi. Ngapusi berarti. Ya. Menawarkan enak, nah, tidak enak. Menawarkan cepat sembuh, ngapusi. Dijamin sembuh, tidak sembuh, malah tambah parah penyakitnya. Itu namanya tidak memberikan masalah. Jadi kadang-kadang iklan itu sok memberikan masalah tapi tidak sesungguhnya atau kurang tepat. Jadi ini harus memecahkan masalah. Misalnya di situ masalah jerawat. Nah, kamu kan sok jerawatan. Ya, menawarkan obat jerawat. Ya, oleskan 2 hari pasti habis jerawatnya. Nah, malah tambah gede-gede jerawatnya. Ya, Kartika yang guyu. Ya, jadi memecahkan masalah. Jadi sesuai kalau apa yang ditawarkan. Namanya solusi, memberi pemecahan masalah. Yang C, menunjukkan bukti. Nah, itu juga ada kaitannya. Ini menunjukkan bukti apa yang diucapkan, yang ditawarkan itu bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Tidak menipu, ya. Yang diperlukan khalayak itu adalah bukti. Ya, kamu boleh sekedar menyampaikan janji-janji saja, tidak boleh menyampaikan hanya tipu daya atau janji, tapi tidak ada buktinya. Itu berarti tidak ada bukti yang ditawarkan. Itu gampang ya. Jadi ini ada 3 langkah dalam membuat iklan. Nah, nanti kalian ya ditulis ini tugasnya untuk sampai seminggu. Pokoknya ini tugas mandiri saja ya. Ya, tolong kalian nanti membuat iklan. Ya, membuat iklan. Tulis, buatlah iklan ya dengan tema iklan atau poster ya. Poster ya, jenis poster gak apa-apa nanti di kertas. Membuat poster atau iklan temanya remaja ya, nggak apa-apa temanya remaja, nggak apa-apa. Narkoba misalnya dan seterusnya itu ya. Temanya remaja lah. Cari nanti ya gambar-gambar yang kamu cocok ya sesuai dengan poster yang kamu inginkan. Bisa nanti ya temanya ini narkoba. Apa narkoba? Ada yang tahu narkoba? Adini tahu narkoba Adini 8A. Oh, kaget toh. Apa narkoba? Nggak tahu, Pak. Orang ngerti. Nggak pernah dengar narkoba? Pernah. Apa contohnya? Contohnya apa narkoba? Nggak tahu. Maulana tahu Maulana Yaki? Maulana Yaki tahu. Oh, orang perhatian toh, malah dada warna iblis. Apa narkoba Yaki?
Tidak tahu lagi. Apa ngerti niku? Arayang. 8A Rayang. Narkoba apa? Narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dulang, ora banteren. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yo, meh. 75. Narkoba. Masih ada yang bisa membantu? Kartika? Kartika tahu narkoba? Apa narkoba? Kartika Karisma Dewi. 8B. Oh ya, sinyal ya. Sinyalnya ini terganggu ya. Guys, ganti Tabina. Tabina 8B. Narkoba itu apa? Obat-obatan keras. Apa? Obat-obatan keras. Obat-obatan dan minuman keras. Narkoba. Narko berarti nar itu apa? Narkotika. Narkotika. Ya. Nar itu narkotika. Narkotika dan obat-obatan ya. Ya, narkoba. Obat-obatan berbahaya. Jadi narkoba itu narkotika dan obat-obatan berbahaya. Banyak sekali jenisnya. Contoh, sabu-sabu. Ya, tahu sabu-sabu? Nah, pil koplo. Terus apa lagi? Minuman keras, ganja, dan lain sebagainya. Bentuknya ada yang pil, ada yang serbuk, ada yang cairan juga ada yang bentuknya daun namanya ganja, dan masih banyak jenis lain. Sekarang itu sudah banyak jenis-jenisnya, itu jenisnya narkoba. Ya. Jadi nanti kamu bisa membuat suatu poster, gambar, ya, di kertas gambar yang kecil saja. Ya, tahu kertas gambar kecil? Ukurannya yang kecil itu, HVS itu, ya, yang berukuran HVS. Tapi jangan pakai HVS, kertas gambar yang ukuran HVS itu. Ya, dibuat poster ya tentang narkoba. Ya. Atau tentang yang lain, bahayanya narkoba. Cari nanti banyak di internet. Ya. Dibuat, ditulis, ada tulisannya, ada gambar, ada tulisannya, ada pesannya. Ya. Silakan itu cari. Seperti lukisan-lukisan di tembok itu kalau itu kan mural itu. Kalau mural itu di tembok atau di dinding, itu kalau di kertas nanti ya biasa aja membuat lukisan atau gambar yang berjenis poster. Ya. Poster kan berarti itu nanti ada saran-saran, ajakan dan sebagainya yang sudah ada di dinding-dinding sekolah itu. Nggak ada pesan-pesan tentang isinya narkoba untuk para remaja, untuk bangsa Indonesia. Ya, itu silahkan. Boleh juga di samping narkoba atau yang lain nanti boleh lingkungan. Bisa juga lingkungan. Panas global ya, contoh panas global. Perhatikan tentang lingkungan, bahayanya lingkungan, ya, misalnya tentang
panas global, ya, tentang kebersihan, tentang banyak sekali ya, lingkungan, reboisasi, perambahan hutan. Jadi boleh nanti narkoba atau tema lingkungannya, ya, temanya narkoba dan lingkungan. Silahkan nanti, ya. Seminggu ini tugasnya nanti bisa difoto yang sudah, biasa beri batasan sampai minggu depan. Paham ya? Silahkan menggambar poster dengan ukuran kertas HVS. Pesannya boleh narkoba, temanya narkoba, boleh lingkungan. Kemudian informasi. Kemungkinan nanti setelah 2 bab ini selesai, ya, kamu sambil mempelajari 2 bab ini untuk mempersiapkan ulangan hariannya. Paham? Untuk mempersiapkan ulangan hariannya. Jadi 2 bab pertama tentang berita, bab 2 tentang iklan, poster dan slogan itu dipelajari. Ya, dipelajari. Bagaimana kebahasaannya, bagaimana isinya, pesannya, bagaimana kalau berita itu 5W1H unsurnya, ya, apa isi beritanya, ya, nanti semuanya akan dipertanyakan di situ, dibentuk soal pilihan atau soal yang bentuk lain. Jadi silakan di dalam buku ini semuanya materinya, ya, nanti bab 1 dan bab 2 akan untuk modal nanti ulangan harian. Minggu depan persiapkan nanti ulangan harian. Nanti kamu mempersiapkan diri, ya. Nanti soal akan dikirim, kemudian ada jangka waktu berapa menit harus sudah selesai mengumpulkannya. Sebetulnya hari ini akan diadakan ulangan, tetapi kamu belum diberitahu, nanti protes. Kalau tidak diberi tahu, nanti jelek, wah protes. Nilainya jelek karena alasannya tidak diberi tahu. Ya, jadi nanti persiapan untuk dipelajari minggu depan untuk nanti ulangan harian. 2 bab ini dipelajari, ya, sudah saya berikan kemarin di PowerPoint-nya itu sebagian besar. Ringkasannya atau intinya kalau nanti akan dipelajari ya di buku paket itu semuanya, contoh-contoh kalimat langsung, kalimat persuasi, kemudian pokoknya kebahasan-kebahasan 2 bab ini, ya, kebahasan-kebahasan yang dipakai dalam iklan poster, kebahasan yang dipakai dalam berita, kalimat langsung bagaimana, ya. Kemudian nanti ada kalimat-kalimat yang temporalnya, ada keterangan waktunya dan sebagainya, itu nanti silahkan semuanya dibaca. Asal kamu pelajari semuanya dari segi kebahasaan, dari segi isi, dari segi struktur berita, struktur iklan ada apa saja, jenis-jenis iklan perdagangan isinya apa, kebahasaannya bagaimana, ya, langkah-langkah penulisannya harus bagaimana, ada solusi, ada tadi yang baru saja dan sebagainya, itu nanti kamu pelajari. Mungkin waktunya hampir habis atau mungkin sudah malah ngelonjok, ya, nggak apa-apa, yang penting kamu pesan yang pertama, tugas-tugas yang belum atau masih belum dikirim atau belum dikerjakan, mohon dikerjakan. Lebih baik terlambat daripada tidak mengerjakan. Yang kedua, tugas poster, ya, nanti gambar, ya, masih 1 dulu sampai minggu depan. Nanti belum mengirim, belum, nggak apa-apa, ya, misalnya terpaksa berapa hari ini belum mengirim, ya santai saja, pokoknya cari poster yang terbaik, yang temanya tadi
lingkungan dan tema remaja atau narkoba tadi. Ya, kemudian nanti kalau belum nanti sempat selesai, suatu saat tugas-tugas ini harus dikumpulkan jadi satu, nanti dibawa ke sekolah jika nanti sudah tatap muka. Pak Wan, itu ada pertanyaannya Syarifah Musin. Pertanyaan dari Muhammad Danang ya. Syarifah itu Pak. Di Yang Pak, saya mau tanya kalau buat iklannya di aplikasi, kalau mulai sendiri buat sendiri. Pak, saya mau tanya kalau buat iklan di aplikasi boleh enggak? Aplikasi pembuat poster. Mulai sendiri buat sendiri. Nah, nanti kamu sulit itu malah di aplikasi. Pokoknya kamu membuat di kertas karena biar ada hasilnya. Hasil nanti disimpan. Suatu saat akan saya tanyakan nanti dibawa ke sekolah. Buat saja di buku gambar yang kecil, yang ukuran HVS. Yang buku gambar kecil itu di garis tepi, baru nanti digambar. Pakai berwarna. Pakai spidol atau pakai itu. Ya. Krayon atau apa, pokoknya dibuat sebaik-baiknya. Jangan hanya pensil tok buruk ora di tulisannya yang bagus. Dibuat tulisan yang baik. Tulisannya yang ya kreasi. Ya pokoknya dibuat sebaik-baiknya pokoknya ya di buku gambar itu. Pesannya apa, tulisannya, kemudian gambarnya bagaimana. Boleh gambarnya kartun, dilarang merokok, narkoba atau mungkin apa, nanti hindari narkoba membunuhmu, dan seterusnya, nanti gambarnya silahkan. Kreasi, tulisannya kreasi. Paham? Ya. Yeah. Kalau nanti di apa ya, di HP atau di apa, nanti cepat hilang, tidak ada bekas. Ya, masih ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah jelas ya. Pokoknya membuat gambar poster temanya itu tadi. Ya, silakan dibuat. Ya, suatu saat akan saya tanyakan atau minggu depan sudah masuk. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Dan persiapkanlah untuk ulangan harian minggu depan. Insya Allah, kalau tidak apa-apa, minggu depan kita akan ulangan harian. Ya ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Silakan sekali lagi untuk menjaga kesehatan, walaupun tidak ke sekolah, ya, silakan tetap belajar, banyak membaca, apa saja yang sekalian baca akan bermanfaat. Karena buku-buku paket sudah dibagi. Kalau yang buku paketnya ada yang belum terima, kamu masih punya teman. Ya. Dan jika akan menanyakan sesuatu, tidak ada atau tidak ke Bu Guru, silahkannya pakai Mbah Google. Apa yang di dalam situ ada. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan semua sudah ada di internet. Tinggal diketik, nanti akan kamu menemukan apa saja di sana ada. Tidak harus bertanya kepada Bapak Ibu. Sekarang zamannya sudah zaman internet. Paham ya? Iya. Sekian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian beristirahat dan mulai merencanakan mengerjakan tugas-tugas dan mempelajari apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Persiapan untuk nanti ulangan harian. Dan yang lain juga sebagian merencanakan ulang harian. Mungkin matematika atau yang lain. Pokoknya apa yang diberikan dipelajari. Tidak ada istilah nganggur, ya, luyur, begadang, dan seterusnya. Belajar dan belajar sekarang sudah bisa lewat internet. Apa yang akan ditanyakan?
Selamat siang, selamat berjumpa kembali di minggu depan. Terima kasih.